Silakan duduk. Ini situ. Oke. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Oke, bagaimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah perjalanannya lancar, tidak ada hambatan sedikit pun. Oke, baik. Sebelumnya, eh, bagaimana sih kabar saudari pada hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, eh, tidak ada satu kurang apapun. Oke, baik. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Sebelum kita melakukan interview, perkenalkan saya Karissa Bani. Saya merupakan tim Human Research pada PT Ecofresh Mart. Baik, mungkin kita bisa mulai. Sebelumnya silakan saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Widya. Saya lahir di Kota Baru pada tanggal 12 November 2003. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saudari Widya, kita undang melakukan seleksi interview karena telah lolos di tahap sebelumnya, yakni tes kemampuan berhitung dan pengoperasian perangkat lunak. Nah, pada tahap interview ini bertujuan untuk mengevaluasi kualifikasi, kompetensi, kepribadian, dan kesesuaian saudari dengan posisi staf kasir di perusahaan PT Ecofresh Mart. Namun sebelum itu, apakah ada pertanyaan dari saudari mengenai tahap interview kali ini? Mungkin tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, pada sesi ini mungkin interview diperkirakan akan berlangsung selama 30 menit. Apakah saudari telah bersedia? Saya bersedia, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, apa yang membuat saudari tertarik sehingga ingin melamar di perusahaan kami? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Yang membuat saya tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini, saya beranggapan bahwa perusahaan ini termasuk perusahaan yang cukup besar. Kemudian saya melihat banyak peluang yang bisa saya dapatkan ketika saya atau jika saya diterima di salah satu pekerjaan di perusahaan ibu, yaitu menjadi kasir. Oke, baik. Nah, bolehkah Anda menceritakan situasi saat Anda ada yang meminta bantuan Anda sedangkan Anda juga mempunyai tugas lain? Baik, terima kasih Bu. Situasi ini terjadi ketika saya mengerjakan tugas kuliah, kemudian di sisi lain teman saya butuh pertolongan saya. Kebetulan saat itu teman saya meminta bantuan untuk saya ikut serta membantu mengerjakan tugasnya, tetapi di sisi lain saya masih belum menyelesaikan tugas saya. Jadi mungkin saya memutuskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu apa yang sudah menjadi kewajiban saya, kemudian mengalami. Oke, baik. Nah, apa sih yang Anda lakukan untuk menangani situasi tersebut? Untuk saya pribadi Bu, untuk menangani situasi tersebut, kita kembali ke diri masing-masing. Apa yang semestinya menjadi kewajiban kita. Menolong orang itu perilaku yang baik, tapi sisi lain kita ada kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi alangkah lebih baiknya kita menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Oke. Nah, bagaimana Anda merespon permintaan bantuan tersebut? Untuk meresponnya, tentu saja kita merespon dengan baik, memberi tanggapan yang sopan agar tidak tersinggung orang yang meminta bantuan. Oke, baik. Nah, dalam situasi tersebut, apa yang Anda capai dalam situasi tersebut dan apa yang orang lain katakan tentang pengalaman Anda pada saat itu? Yang saya capai, mungkin saya merasa senang bisa membantu. Di sisi lain
kemudian saya bisa menyelesaikan juga pekerjaan saya. Orang-orang beranggapan ya saya bisa menyelesaikan keduanya dengan baik tanpa ada satu hal yang membuat suatu masalah. Oke, baik. Nah, bolehkah Anda menceritakan situasi saat ketika Anda diharuskan berinteraksi dengan orang baru? Saat itu saya pada saat waktu SMA saya pernah mengikuti suatu perlombaan. Saya bertemu dengan orang-orang banyak, orang-orang luar biasa tentunya. Saya merasa bahwa saya memiliki kesempatan untuk mengetahui, berkenalan dengan mereka, tidak perlu ada rasa minder atau apa dan sebagainya. Oke, baik. Nah, dari situasi tersebut, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi ketika bertemu dengan orang baru tersebut? Saya pribadi untuk mengatasi hal tersebut, saya termasuk orang yang cepat mengenal, cepat akrab dengan orang, karena saya sadar bahwa tentu saja kita saling membutuhkan sama makhluk hidup. Oke, nah bagaimana Anda merespon pada situasi tersebut? Saya merespon bahwa saya tidak boleh malu, atau maksudnya dalam artian percaya diri itu perlu, karena di saat kita merasa tidak percaya dengan diri kita, pasti ada saja hal-hal yang kita lakukan itu terhambat atau susah seperti itu. Oke, nah dari situasi tersebut, apa sih hasil atau apa yang Anda dapatkan dari pengalaman Anda tersebut? Yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut, saya mendapatkan lebih banyak relasi atau teman yang tentu saja dari berbagai macam daerah, berbagai macam watak, kemudian berbagai macam latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Oke, baik. Bisakah Anda menceritakan situasi ketika Anda diamanahkan mengelola uang atau transaksi keuangan di sekolah atau di kampus? Pada saat itu waktu SMA, saya sebagai bendahara di kelas, kemudian tentu saja ada dana-dana dari teman-teman yang kita simpan, entah itu untuk memberi keperluan di kelas atau ke suatu kegiatan. Saya menganggap bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab. Saya harus betul-betul amanah dalam melakukannya, bertanggung jawab. Karena jika ada masalah atau hal yang menyangkut dana tersebut, kembali lagi kepada saya. Oke, kalau boleh tahu nih, apa tugas atau peran Anda dalam situasi tersebut? Peran saya dalam situasi tersebut ya tentu saja saya yang memegang tanggung jawab, diamanahkan untuk menjadi seorang bendahara, jadi saya harus betul-betul menjaga kepercayaan teman-teman. Oke, bagaimana sih Anda melaksanakan amanah tersebut? Bagaimana Anda mengatasi kesalahan perhitungan atau perbedaan dalam transaksi tersebut? Untuk mengatasi sebuah masalah atau salah hitung atau seperti itu, kembali lagi ke diri kita, betul-betul teliti, memikirkan bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab. Tetapi jika kesalahan tersebut berasal dari kita, maka tanggung jawab itu harus kita yang betul-betul menyadari bahwa ini adalah kesalahan saya harus menyelesaikannya. Oke, baik. Nah, dalam pengalaman Anda ini, bagaimana keakuratan perhitungan Anda dalam mempengaruhi hasil atau hasil akhir dari tugas atau tanggung jawab tersebut?
Untuk keakuratan saya dalam hasil tersebut, saya menyadari bahwa setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Terkadang saya merasa bahwa ada kesalahan saat menghitung, tetapi saya cepat untuk menyelesaikannya, memperbaiki. Untuk akuratnya, saya merasa ya cukup akurat, karena saya sebagai manusia juga pasti punya kesalahan. Jadi ya saya berusaha untuk membuat segalanya itu menjadi baik dan sempurna. Oke, baik. Nah, bisakah Anda ceritakan situasi ketika Anda dibutuhkan untuk mengoperasikan komputer pada saat perkuliahan di kelas? Ya, baru-baru ini saya melakukan sebuah presentasi di kelas. Kebetulan ada teman yang tidak memiliki tidak memiliki komputer, laptop seperti itu. Jadi saya saya mau meminjamkan, tapi dia mungkin kurang paham. Jadi saya membantu untuk mengoperasikan bagaimana memasang kabel HDMI untuk disambungkan ke LCD seperti itu. Oke, baik. Dalam situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya tentu saja saya harus menolong, karena teman saya ini kan tidak tahu, kurang paham. Jadi saya harus menolong, karena kebetulan yang dipakai itu adalah laptop saya. Jadi alangkah baiknya saya menunjukkan bahwa kamu harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, baik. Nah, bagaimana sih Anda beradaptasi jika ada perubahan atau kendala teknis yang timbul dalam situasi tersebut? Saya termasuk orang yang sedikit panik jika terjadi suatu kendala atau masalah, tetapi dengan cepat saya bisa meredam itu semua. Saya selalu berpikir bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi mungkin saya bisa tenang berpikir, mencari jalan keluar yang lebih baik seperti ini, mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih penggunaan teknologi memberikan manfaat yang signifikan dalam pencapaian tujuan Anda? Ya, teknologi sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan saya untuk mencapai tujuan saya, karena segala sesuatunya mungkin di hidup saya tentang teknologi, mulai dari HP, laptop, elektronik dan sebagainya, itu mungkin sudah menjadi sebagian besar hal penting dalam kehidupan saya untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Oke. Nah, selanjutnya, bisakah Anda melakukan scan kode QR ini? Jadi saya persilakan Anda untuk men-scan kode QR ini. Bisa. Oke, baik. Baik, selanjutnya, bisakah Anda menceritakan situasi saat Anda dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak dan harus diselesaikan dalam waktu H+1 dari hari Anda diberikan tugas? Sebetulnya jika kita mempunyai tugas, itu alangkah lebih baiknya mungkin diselesaikan terlebih dahulu. Saya pernah mengalami hal tersebut. Saya diberikan tugas begitu banyak oleh guru atau dosen saya. Saya bingung, saya harus memulai dari mana. Tapi saya berpikir saya harus memulai dari yang paling sulit dulu, yang paling sulit. Kemudian saya melanjutkan ke yang cukup mudah. Saya melakukan itu, mengerjakan semuanya itu lebih awal daripada hari pengumpulannya. Tapi terkadang saya lupa bahwa ternyata ada tugas yang saya lewatkan. Saya mengerjakannya ya betul H-1, tetapi dengan cepatnya saya berpikir ada jalan untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Tidak boleh panik, harus tenang, pikirkan jalan yang efektif dan efisien waktunya.
Oke. Kalau boleh tahu, apa tugas utama yang harus Anda selesaikan dalam situasi tersebut? Tugas utama yang harus saya selesaikan ya mengerjakan terlebih dahulu. Karena jika saya hanya berpikir untuk menyelesaikan tanpa mengerjakannya, sama saja saya tidak melakukan apapun sama sekali, hanya berpikir. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi hal-hal tersebut? Cara mengatasinya ya seperti saya bilang tadi, lakukan dulu apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya tulis atau ketik. Sedikit banyaknya itu mengurangi tugas-tugas yang ingin saya kerjakan. Oke, baik. Nah, dari situasi tadi, apa hasil dari usaha Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Ya, hasilnya saya bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu, meskipun saya mengerjakannya H-1, tapi saya bisa selesaikan. Karena itu tadi saya kerjakan tanpa harus berpikir dulu. Saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, sedikit banyaknya itu bisa menyelesaikan tugas saya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda ketika berada dalam situasi di mana Anda merasa tertekan atau marah dalam sebuah kelompok? Baru-baru ini saya juga sudah merasakan atau melewati hal tersebut. Saya bersama teman kelompok di kampus, kami punya tugas. Saya pikir itu cukup berat, cukup sulit, tetapi di sisi lain teman-teman saya ini menganggap bahwa tugas ini dilimpahkan saja kepada saya. Saya saja yang mengerjakan, teman-teman saya cukup menerima ini semua jadi oke semuanya. Tetapi saya berpikir yang punya tujuan sama-sama itu kita, bukan cuma saya. Kalau cuma saya, lebih baik saya mengerjakan individu. Saya tidak perlu bekerja kelompok dengan kalian. Saya cukup marah, emosi saat itu, tapi saya lebih baik tidak mengungkapkannya secara frontal kepada teman-teman. Takutnya mereka merasa kembali marah kepada saya, meskipun itu hal yang sangat-sangat tidak enak untuk saya. Tetapi saya berusaha untuk tenang, kembalikan ke diri saya. Saya harus tetap menjalankan tugas-tugas saya, memberitahu mereka bahwa sebetulnya ini tugas kita bersama, bukan tugas saya sendiri. Jika memang itu terjadi, saya harus memberitahu ke dosen. Saya sudah memberitahu ke mereka dan mereka ya mau mengerti. Oke, baik. Nah, dari situasi yang Anda ceritakan tadi, apa yang Anda lakukan dalam situasi tersebut? Yang saya lakukan, pertama saya berbicara dulu dengan mereka. Kami berkumpul, saya memberitahu bahwa dengan sopan, dengan nada yang rendah, saya mengucapkan, memberitahu mereka bahwa tugas ini bukan cuma untuk saya, nilainya bukan cuma untuk saya, tetapi untuk kita semua, untuk kita sama-sama yang ada di kelompok ini. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman supaya mau bekerja sama, mau saling membantu untuk menyelesaikan tugas ini. Oke. Selanjutnya, apa strategi konkret yang Anda lakukan atau Anda terapkan untuk tetap tenang dan fokus pada situasi tersebut? Untuk tetap tenang, saya pikir mungkin saya harus berpikir bahwa saya tidak boleh langsung meluapkan emosi atau amarah secara frontal. Bisa saja itu mengundang konflik yang lebih besar lagi, yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin, duduk, berbicara, berbincang, mencari jalan keluarnya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, dari situasi tersebut atau pengalaman tersebut, apa yang Anda pelajari atau apa yang Anda
dapatkan dari situasi tersebut? Yang saya dapatkan, yang bisa saya pelajari bahwa setiap orang memiliki watak dan sifatnya berbeda-beda. Kembali lagi kepada kita bagaimana bisa mengolah cara kita berpikir, cara kita bersosialisasi, kemudian rasa tanggung jawab, terutama kejujuran kita terhadap orang. Mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya, bisakah Anda menceritakan situasi ketika Anda diharuskan mempresentasikan tugas kelompok Anda sendirian sebagai perwakilan kelompok? Waktu itu saya ada tugas mempresentasikan materi kelompok. Saya dipilih oleh teman-teman untuk mewakili mereka mempresentasikan tugas materi ini. Saya termasuk orang yang cukup percaya diri di hadapan banyak orang di depan umum, karena saya yakin bahwa apa yang ingin saya sampaikan itu adalah hal yang harus bermanfaat bagi mereka. Kemudian waktu itu saya mempresentasikan beberapa materi, kemudian dosen yang melihat itu cukup puas dengan apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan untuk materi itu. Oke. Dalam situasi tersebut, apa yang Anda lakukan dalam apabila dihadapkan pada kondisi tersebut? Yang saya lakukan itu tentu saja harus tenang, percaya diri dengan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi tanggung jawab saya setelah dipilih oleh teman-teman untuk mempresentasikan materi. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya, ya kembali lagi tadi, percaya diri, jangan gugup, karena yakin bahwa kita bisa memberikan hal positif juga untuk orang, salah satunya dengan menjelaskan materi ini, dengan orang-orang bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan. Oke. Nah, dari situasi tersebut, bagaimana hasil dari presentasi Anda? Hasil dari presentasi saya sangat baik, karena saya juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh persiapan. Oke. Selanjutnya, bisakah Anda menceritakan situasi ketika Anda sudah merencanakan liburan pada akhir pekan namun diharuskan datang pada kelas pengganti luring pada hari yang sama? Ketika itu, waktu itu saya sudah membuat janji kepada adik saya dan kedua orang tua, kami akan berlibur di salah satu tempat wisata. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata ada kelas tambahan yang diberikan oleh dosen, dan saya rasa itu wajib dan penting untuk saya karena ini menyangkut pendidikan saya. Jadi saya memutuskan, saya berbicara dulu kepada kedua orang tua bahwa saya ada ada kuliah yang harus saya lakukan dulu. Saya mohon untuk Bapak dan Ibu, Adik bisa mengerti itu. Oke. Nah, dalam situasi tersebut, apa yang Anda lakukan pada saat situasi itu terjadi? Saya cukup kaget karena secara tiba-tiba itu diberitahukan. Pertama-tama saya yang lakukan itu ya berbicara kepada kedua orang tua dan adik, memberitahu mereka, menjelaskan dengan baik bahwa saya punya kuliah yang harus dilakukan dan ini wajib, dan saya pikir kedua orang tua dan adik mengerti hal itu. Oke, selanjutnya apa yang Anda lakukan dalam situasi tersebut ketika Anda sudah merencanakan liburan namun ada kelas luring yang lain? Ya, saya
harus dan ikut melakukan perkuliahan tersebut karena itu kewajiban saya. Dan alhamdulillah kedua orang tua dan adik itu mau mengerti bagaimana kewajiban saya, bagaimana kesibukan saya di kampus. Oke. Nah, bagaimana tindakan Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Tindakan saya, ya, saya harus menyadari bahwa ini adalah kewajiban saya. Saya harus melakukan, saya harus penuhi karena saya sudah berkomitmen kepada diri saya. Saya memutuskan untuk menjalani perkuliahan, saya harus menerima semua konsekuensi dan tanggung jawab saya. Oke, baik. Nah, dari situasi tersebut, bagaimana hasil dari tindakan yang Anda ambil? Ya, hasilnya saya bisa mengikuti perkuliahan meskipun mungkin orang tua dan adik sedikit kecewa, tapi mereka bisa menerima. Saya bisa menjalani perkuliahan dengan tenang, menerima materi, diberikan tugas, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bisakah Anda menceritakan pengalaman terbaik Anda saat berada dalam kelompok dengan orang-orang yang memiliki latar belakang atau karakteristik yang berbeda? Iya, di bangku perkuliahan itu kita dituntut untuk belajar secara berkelompok. Otomatis saya harus bertemu dengan orang-orang yang berbeda watak, sifatnya, kepribadiannya. Saya berempat, kemudian ketiga orang ini memiliki sifat watak yang berbeda-beda. Ada yang cukup rajin, ada yang muda, dan ada sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Saya sendiri orang yang cukup responsif untuk apa yang akan dilakukan di kelompok. Kemudian saya melihat bahwa ya memang kami berempat mempunyai tujuan untuk menyelesaikan tugas ini. Kami diberikan tanggung jawab berempat bisa menyelesaikan tugasnya, tetapi di sisi lain salah satu sifat dan watak teman-teman yang berbeda-beda membuat kami harus mengolah kembali pikiran agar bisa menerima bahwa ada teman kita yang cukup malas, ini rajin, dia cepat tanggap untuk menyelesaikan tugas. Jadi ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, dari situasi tersebut, apa tugas atau tujuan yang harus Anda capai dalam kelompok tersebut? Yang tugas dan yang harus dicapai yaitu tugasnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada kami berempat. Kemudian tujuannya itu ya kami bisa menyelesaikan tepat waktu, mendapat nilai yang sangat baik. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana langkah konkret yang Anda lakukan untuk menghadapi perbedaan latar belakang di antara kalian? Mungkin salah satu langkah konkret menurut saya itu komunikasi dan mau mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat dari teman-teman ini. Karena terkadang di saat kita hanya berdiam, tidak melakukan komunikasi satu sama lain, tidak ada diskusi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, itulah yang membuat kita menjadi kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam kelompok. Apalagi anggota kelompok ini mempunyai watak, sifat, kepribadiannya berbeda-beda, malas, cepat tanggap, terlebih lagi ada yang tidak peduli dengan apa yang dikerjakan. Nah, dari situasi tadi, apa sih hasil dari kolaborasi Anda dengan anggota kelompok yang berbeda latar belakang? Hasilnya ya cukup baik karena kami mampu berkomunikasi dengan baik meskipun dengan latar belakang mereka yang
sifat mereka, watak mereka yang berbeda-beda, tapi kami mampu melewati itu semua dengan cara komunikasi itu tadi. Komunikasinya dibuat dibuat senyaman mungkin supaya kami bisa saling mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda menceritakan situasi saat Anda harus berusaha keras untuk mencapai target atau ekspektasi akademis yang telah ditetapkan oleh sekolah atau universitas Anda? Ya. Kebetulan saat itu saya sedang berada di kelas dan ada dosen. Kami dijelaskan bahwa ada tujuan atau pencapaian yang akan dilaksanakan untuk kedepannya, beberapa bulan ke depan untuk semester itu. Saya merasa wah, ini cukup kompleks yang akan dicapai, tapi dosen menjelaskan sedemikian rupa, sedetail mungkin, bahwa ada pencapaian untuk universitas seperti ini. Mahasiswa diharuskan bisa atau mampu menyelesaikan studinya dengan jangka kurun waktu 3,5 tahun dengan nilai yang cum laude, memuaskan. Dan saya berpikir saya harus bisa, meskipun sedikit rasa pesimis, tapi saya berusaha meredam pesimis itu, berusaha meyakinkan diri bahwa yang diucapkan dosen saya pada hari itu adalah penyemangat untuk saya bisa melewati tujuan dari universitas. Oke. Nah, apa sih tugas atau target khusus yang Anda harus capai dalam situasi tersebut? Tujuan atau target khusus ya menyelesaikan semua perkuliahan dengan baik, nilainya memuaskan, membanggakan. Itu tadi, bisa lulus dengan kurun waktu 3,5 tahun. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda memenuhi target atau ekspektasi akademis selama proses pembelajaran Anda? Cara memenuhi ekspektasi akademis itu menurut saya sendiri bersungguh-sungguh, kemudian memikirkan bahwa tujuan awal kita untuk mengikuti ini seperti apa. Saya harus bisa melewatinya, melakukan semua tanggung jawabnya dengan ikhlas. Kemudian saya harus lebih disiplin lagi dengan waktu. Oke, baik. Nah, dari situasi tersebut, bagaimana sih hasil dari tindakan Anda? Apakah Anda berhasil mencapai standar di sekolah maupun standar universitas yang telah ditetapkan? Sejauh ini, alhamdulillah saya mampu mengikuti standar yang diberikan oleh universitas. Saya bisa meluluskan semua mata kuliah dengan nilai yang memuaskan. Kemudian saya bisa lebih memiliki banyak waktu untuk hal-hal lain yang memiliki nilai yang lebih penting lagi. Oke. Nah, dari situasi tersebut, apakah ada dampak positif atau perubahan yang terlihat dari situasi tersebut? Dampak positifnya ada, orang tua bangga, keluarga khususnya bangga dengan apa yang saya capai. Kemudian saya juga bangga terhadap diri saya. Kemudian mungkin dosen juga yang mengajar, mereka senang bahwa saya mampu melewatinya dengan baik, bersungguh-sungguh, disiplin, seperti itu. Oke, baik.
Baik, itulah tadi proses interview kita pada hari ini. Tujuan utama interview ini adalah untuk mengevaluasi kualifikasi, kompetensi, kepribadian, dan kesesuaian calon karyawan dengan posisi staf kasir di perusahaan PT Eko Fresh Mart. Terima kasih. Itulah tadi proses interview kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah Anda memiliki pertanyaan atau apakah terdapat topik tertentu yang belum kita bahas dalam proses interview ini yang Anda rasa penting atau perlu disinggung? Mungkin saya mau menanyakan Bu, apakah setelah melakukan interview ini, jika saya diterima di posisi yang saya lamar, apakah ada lagi tahap selanjutnya untuk saya lewati bisa diterima di perusahaan ini? Oke, mengenai tahap seleksi selanjutnya, ini merupakan tahap yang terakhir dari jadi setelah proses interview ini nanti akan ada waktu pengumuman atau pemberitahuan mengenai waktu pengumuman hasil interview pada hari ini. Jadi ini merupakan tahap seleksi yang terakhir sebelum Anda dinyatakan lulus sebagai staf kasir pada PT Eko Fresh Mart. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Amin.